Namo Buddhaya Soti Hotu. Para upasaka upasika yang berbahagia dimanapun berada, khususnya umat Buddha Wihara Magadama Kota Salatiga. Masih masa pandemi COVID-19 yang belum reda, maka kegiatan-kegiatan diselenggarakan secara virtual, secara online. Baik itu kegiatan puja bakti, seminar, dan kegiatan-kegiatan yang mengundang umat untuk hadir, baik itu di wihara maupun tempat-tempat kegiatan keagamaan Buddha. Para upasaka-upasika sekalian, dalam kehidupan ini kita akan dihadapkan dengan banyak hal. Persoalan kehidupan, tantangan kehidupan sewaktu-waktu akan kita hadapi, sekalipun kadangkala apa yang kita hadapi tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan keinginan kita. Warna kehidupan demikian berwarna sehingga bukan hanya satu warna tetapi banyak warna. Maksudnya apa? Ketika seseorang mengharapkan sesuatu dalam kehidupannya, kadangkala fakta atau realita itu tidak sama dengan harapan. Tapi terkadang tidak berharap sesuatu itu muncul dalam kehidupan kita. Dan yang muncul itu silih berganti. Bukan hanya satu atau dua macam, tetapi banyak macam. Saya selalu mengatakan bahwa inilah fakta kehidupan. Inilah realita kehidupan. Di mana kita akan berhadapan dengan warna kehidupan, ragam kehidupan, dan banyak hal yang akan kita temui dalam kehidupan ini. Memang pada dasarnya manusia berharap kehidupannya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, berjalan sesuai dengan harapan. Itu adalah harapan wajar manusia, sebagian orang dalam kehidupan ini.
Hanya saja fakta kehidupan kadang berbicara lain. Inilah yang kemudian mengundang pikiran buruk muncul. Ketika harapan-harapan itu tidak sesuai dengan realita. Tidak sesuai dengan fakta kehidupan. Muncul kekecewaan, muncul kekhawatiran, muncul ketakutan, dan muncul pikiran-pikiran buruk yang lain. Kenapa hidup saya seperti ini? Kenapa perjalanan hidup saya tidak sesuai dengan harapan-harapan saya? Kita selalu berpikir kenapa. Karena kita terlalu ideal melihat kehidupan ini. Maunya kita, maunya banyak orang, maunya sebagian orang, kehidupan sesuai dengan maunya. Maunya saya mendapatkan keberuntungan. Maunya saya mendapatkan kenikmatan, kesenangan. Maunya saya tidak ada yang namanya sakit. Tidak ada namanya kerugian dan sebagainya. Ada kecenderungan cara berpikirnya selalu ingin berada pada posisi yang baik. Itu kecenderungan manusia. Ingin selalu berada dalam posisi yang nyaman, yang enak. Keberuntungan, kenikmatan, kesenangan, dan sebagainya. Dan ada kecenderungan untuk menolak hal yang tidak nyaman. Ketidakberuntungan, kerugian, dan ketidaknyamanan lainnya itu ditolak. Dari cara berpikirnya ada kecenderungan ingin berada dalam posisi yang nyaman dan ada kecenderungan pada posisi yang tidak nyaman. Itu yang sering terjadi dalam kehidupan sebagian orang. Sulit menerima sebuah realita yang pahit, yang tidak enak, yang tidak nyaman. Karena berpikir itu sebagai penderitaan. Dan berkecenderungan ingin terus berada dalam posisi yang nyaman, yang enak. Padahal kehidupan ini tidak berdasar maunya kita, tetapi kehidupan ini sesungguhnya berdasarkan realita. Fakta kehidupan ini kadang kita dihadapkan dengan manisnya kehidupan, tetapi terkadang juga dihadapkan dengan pahitnya kehidupan. Apakah kita bisa terus menikmati manisnya kehidupan? Tidak bisa. Semakin kita melekati, terus ingin berada dalam manisnya kehidupan, ketika nanti ada perubahan, kita kecewa. Kita putus asa, berontak, mengeluh, dan sebagainya. Itu yang akan terjadi. Apakah kita bisa menolak pahitnya kehidupan? Juga sulit. Karena kehidupan ini bisa saja ketemu dengan manisnya kehidupan, tetapi juga bisa ketemu dengan pahitnya kehidupan.
Jadi ini adalah fakta yang memang harus kita terima, yang harus kita hadapi. Kita tidak bisa lari, memungkiri fakta kehidupan itu. Ketika ketemu manis, menghadapi yang manis, ya hadapi dengan bijak. Inilah bagian dari perjalanan kehidupan saya. Ketika bertemu dengan yang pahit, yang tidak enak tentang kehidupan ini, kita juga harus berpikir, memahami bahwa inilah bagian dari perjalanan kehidupan saya. Para upasaka-upasika yang berbahagia dimanapun berada. Dalam Dhamma, Guru Agung bersabda tentang 8 kondisi kehidupan. Atta loka dhamma. 8 kondisi kehidupan. Atta loka dhamma. Apa itu 8 kondisi kehidupan? 8 kondisi kehidupan itu ada bahagia, ada juga penderitaan. Ketika saya membabakan Dhamma di wihara, di cetia, di tempat-tempat kegiatan keagamaan Buddha, saya bertanya kepada umat-umat yang hadir, siapa yang dari lahir sampai usia sekarang ini terus mendapatkan kebahagiaan? Tidak ada. Saya juga bertanya, siapa yang dari lahir sampai kemudian usia sekarang ini terus menderita? Tidak ada. Jadi kebahagiaan dan penderitaan itu silih berganti. Kadang ketemu kebahagiaan, kadang juga ketemu penderitaan. Jadi bahagia dan derita itu adalah bagian dari kondisi kehidupan yang akan kita hadapi dan harus kita hadapi. Bagaimana ketika ketemu dengan kebahagiaan? Tentu kita merasa bahagia. Tetapi ingat bahwa kebahagiaan itu tidak permanen. Kebahagiaan itu masih berkondisi. Sewaktu-waktu kebahagiaan itu bisa berubah menjadi penderitaan. Demikian pula, ketika ketemu dengan derita, ketemu dengan penderitaan, kita juga harus ingat bahwa derita itu pun juga tidak permanen. Suatu ketika bisa berubah. Ini adalah kondisi kehidupan. Nah, seringkali ketika kita merasa bahagia, mendapatkan kebahagiaan, ada kecenderungan untuk melekati, untuk terikat dengan kebahagiaan itu. Seolah-olah kebahagiaan itu permanen, kebahagiaan itu kekal, padahal sesungguhnya kebahagiaan itu sewaktu-waktu bisa berubah menjadi penderitaan. Sehingga ketika terjadi perubahan, kita menjadi kecewa. Kenapa? Kenapa ada perubahan seperti ini? Saya berharap kehidupan saya bahagia, sepanjang kehidupan saya bahagia. Kenapa saya ketemu dengan penderitaan? Demikian pula ketika kita dihadapkan dengan penderitaan. Kadang-kadang kita juga merasakan bahwa penderitaan itu juga permanen. Seorang yang paling menderita, seolah-olah kita ini adalah orang-orang yang paling menderita dibandingkan dengan yang lain. Padahal belum tentu kita orang yang paling menderita, tetapi karena kita melekat, terikat dengan penderitaan itu, seolah-olah penderitaan itu juga kekal. Ini yang membuat kita menjadi terluka batinnya. Batinnya menjadi bergejolak. Muncul ketakutan, muncul kekecewaan, muncul ketidaknyamanan batin yang lain. Maka kita harus memahami bahwa
Bahagia dan derita itu adalah bagian dari proses perjalanan kehidupan kita. Ketika ketemu kebahagiaan, ya terima. Tapi jangan terikat. Demikian pula ketika ketemu dengan penderitaan, hadapi. Tapi juga jangan terikat. Kondisi berikutnya adalah, ya, tadi ada kebahagiaan, ada penderitaan. Suatu ketika kita juga akan mendapatkan namanya keberuntungan dan juga kerugian. Sebagian orang tentunya kalau usaha, kalau bekerja, selalu berharap untuk yang namanya mendapat keberuntungan. Tidak mau yang namanya rugi, ya. Buka warung, buka toko, ya, bisnis ini, bisnis itu. Harapan semua orang tentu mendapatkan untung besar. Tidak ada orang buka warung, buka toko, bisnis mendapatkan kerugian. Tidak ada yang berharap itu. Semua berharap keuntungan, untung. Ya, begitu buka mendapatkan keberuntungan besar. Wajar kita mengharapkan namanya keberuntungan. Tetapi kita juga harus ingat bahwa suatu saat bisa saja kita mendapatkan yang namanya rugi. Kalau petani bisa gagal panen. Kalau tidak gagal panen, harganya anjlok turun. Bisnis kadang-kadang mendapat omset yang besar. Tapi suatu ketika bisa turun omsetnya. Inilah yang namanya realita kehidupan. Kadang kita didapatkan dengan keberuntungan, tetapi suatu ketika kita juga akan berhadapan dengan kerugian. Nah, apa yang harus kita lakukan? Sama seperti kebahagiaan dan penderitaan tadi. Ketika berhadapan dengan keberuntungan, ya kita harus sadar, kita ingat bahwa keberuntungan itu sebagai sesuatu yang wajar. Sewaktu-waktu bisa muncul dalam kehidupan kita, tetapi suatu ketika juga bisa berakhir, hilang dalam kehidupan kita, berganti dengan yang namanya kerugian. Nah, ketika kita berhadapan dengan kerugian, kita pun juga harus sadar, ingat bahwa kerugian itu pun juga sesuatu yang wajar, yang sewaktu-waktu bisa muncul dalam kehidupan kita, dan suatu ketika juga bisa berubah menjadi sebuah keberuntungan. Inilah kondisi kehidupan. Kondisi yang lain, ya, ada pujian, ada celaan. Siapa yang tidak mau dipuji? Semua orang mau dipuji. Kepandaiannya, kecerdasannya, ya, posisi hidupnya, status sosialnya. Semua orangnya berharap ya mendapatkan pujian. Ketika melakukan sesuatu, berharap orang-orang itu tidak mencela. Wah, orang ini pinter, orang ini ya, gelarnya banyak, orang ini luar biasa, orang ini baik sekali. Nah, ketika kita mendapatkan pujian-pujian seperti itu, senang sekali. Bahagia sekali dan berharap pujian itu terus-menerus ada dalam kehidupan kita. Itu maunya kita. Maunya kita terus dipuji sepanjang masa, sepanjang kehidupan kita. Tetapi kita juga harus ingat bahwa pujian itu juga sementara. Mungkin seminggu kita dipuji, sebulan kita dipuji, setelah itu bisa saja kita dicela. Maka di samping ada pujian, juga ada celaan. Kadang ada orang yang ya, mengungkapkan isi hatinya. Bante, saya ini sudah berbuat baik, saya sudah melakukan banyak hal,
tetapi kok kenapa dicela? Saya selalu mengatakan bahwa ya ini namanya dicela itu ya wajar. Bahkan ketika Bante Ananda usul kepada Guru Agung Buddha Gautama untuk keluar dari desa karena celaan-celaan itu, Sang Buddha mengatakan, Ananda, jika kemudian di desa itu masih ada celaan, apa harus kita lakukan? Pindah lagi Bante. Ada celaan lagi, pindah lagi Bante. Guru Agung kemudian mengatakan, tidak mungkin Ananda, kita bebas dari celaan. Jadi celaan itu sesuatu yang wajar yang bisa muncul sewaktu-waktu dalam kehidupan kita, karena ini bagian dari kondisi kehidupan. Dipuji, dicela. Memang kita tidak mau dicela, tetapi bisa aja sewaktu-waktu kita dicela. Nah, ketika kita dicela, ya jangan kemudian membalas mencela atau menyakiti yang lain. Kita terima dengan bijak. Kita terima dengan pemahaman yang benar. Bahwa pujian dan celaan itu adalah sesuatu yang wajar, yang bisa kita ketemui, kita hadapi dalam kehidupan ini. Dua kondisi berikutnya adalah terkenal dan tidak terkenal. Suatu hari, suatu masa kita bisa terkenal di masyarakat. Karena status sosial kita, karena derajat kita, karena kecerdasan kita, karena keterampilan kita, karena kemampuan kita. Dilulukan sebagai artis, ya, terkenal di mana-mana. Tetapi suatu ketika keterkenalan itu juga bisa berubah. Bisa saja kita suatu ketika dicampakkan di masyarakat, tidak dianggap di masyarakat, dibuang di masyarakat, tidak terkenal lagi. Inilah kondisi kehidupan. Maunya kita terkenal, dikenal terus sepanjang masa. Mau berbuat baik, berulang-ulang supaya dikenal. Maunya seperti itu. Tetapi kita harus ingat, kita harus memahami bahwa terkenal itu pun juga bisa berubah menjadi ketidakterkenalan. Kita bisa dicampakkan di masyarakat. Inilah Ataloka Dhamma. Ataloka Dhamma, 8 kondisi kehidupan yang akan kita temui, kita hadapi dalam kehidupan ini. Bahagia, menderita. Beruntung, kemudian kita juga bisa mendapatkan yang namanya kerugian, untung rugi. Dicela, juga dipuji. Terkenal, juga tidak terkenal. Nah, 8 kondisi kehidupan ini bisa kita temui sewaktu-waktu, sekalipun kita tidak berharap. Atau mungkin kita berharap, saya mau bahagia terus sepanjang kehidupan saya. Bisa aja maunya begitu, tetapi faktanya, realitanya bisa tidak seperti itu. Maunya tidak menderita, tetapi bisa aja ada penderitaan dalam kehidupan kita. Demikian pula keberuntungan, kerugian, ya, pujian, celaan, terkenal dan tidak terkenal. Nah, apa yang harus kita lakukan menghadapi realita kehidupan ini? Apa yang harus kita kembangkan untuk menghadapi fakta kehidupan ini? Para upasaka-upasika sekalian dimanapun berada, seringkali ketika kita menghadapi fakta kehidupan muncul yang namanya kekecewaan. Muncul yang namanya ketidaknyamanan batin. Batinnya menjadi luka. Batinnya menjadi bergejolak. Ketika harus dihadapkan dengan realita kehidupan, fakta kehidupan. Berontak, mengeluh, kecewa, dan muncul pikiran-pikiran buruk lainnya. Karena tidak sesuai dengan harapan. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah memahami fakta kehidupan ini dengan merubah cara berpikir kita melihat kehidupan ini. Kalau cara berpikir kita sebelumnya ingin berada dalam satu posisi saja, posisi yang tadi saya katakan manisnya kehidupan,
yaitu bahagia, keberuntungan, pujian, kemudian terkenal, kemudian ada kecenderungan menolak pahitnya kehidupan tadi, ya, derita, kerugian, ya, celaan, ketidakterkenalan. Nah, itu harus kita rubah. Ya, harus kita rubah. Cara berpikir kita melihat kehidupan ini harus lebih dewasa lagi, lebih objektif, bukan subjektif. Kalau kita subjektif, yang akan muncul adalah batin bergejolak, menjauhkan kita dari kebahagiaan. Justru akan menjauhkan kita dari kebahagiaan ketika kita punya kecenderungan cara berpikir yang tidak sesuai dengan dhamma. Nah, cara berpikir sesuai dengan dhamma adalah objektif. Yang dimaksud objektif adalah melihat segala sesuatunya sebagaimana mestinya, sebagaimana adanya. Hari ini bahagia, ya dihadapi kebahagiaan itu. Hari ini menderita, hadapi penderitaan itu. Hari ini kita mendapatkan keberuntungan, hadapi itu. Demikian pula ketika kita menghadapi kerugian, celaan, ujian, terkenal ataupun ketidakterkenalan. Hadapi dengan bijak. Lihatlah secara objektif. Nah, ketika kita melihat secara objektif, yang muncul apa? Kebahagiaan batin. Ya. Yang muncul justru kebahagiaan. Tetapi kalau kita hanya berontak, mengeluh, ya, kemudian berkecenderungan untuk larut dengan pikiran-pikiran buruk, justru kita akan jauh dari namanya kebahagiaan. Hidup kita menjadi tidak nyaman. Kenapa? Cara berpikirnya yang keliru. Kita tidak dewasa, kita tidak merubah cara berpikir kita ke arah yang sesuai dengan dhamma. Cara berpikir kerdil, cara berpikir yang kekanak-kanakan, ingin dimanjakan oleh kehidupan ini, ingin kehidupannya sesuai dengan kehendaknya. Tidak bisa seperti itu. Kalau kita menghadapi kehidupan dengan cara seperti itu, ya kita jauh dari kebahagiaan. Yang ada adalah penderitaan yang terus menerus, bukannya berkurang penderitaannya, tetapi bertambah penderitaannya. Jadi langkah yang pertama adalah ya memahami. Inilah hukum perubahan. Inilah hukum ketidakkekalan. Inilah realita kehidupan yang memang harus dihadapi dengan cara berpikir sesuai dhamma. Cara berpikir sesuai dengan dhamma itu adalah objektif, bukan subjektif. Menerima sebagaimana adanya, menerima sebagaimana mestinya itu bukan pasrah. Nanti akan menjadi keliru ketika kita salah memahami. Loh, kata Bante kita suruh menerima apa adanya. Ketika kita menderita ya terima saja. Ya, tidak ada kemauan untuk merubah, itu salah. Menerima sebagai apa adanya, sebagaimana mestinya itu adalah menerima aktif bukan pasif. Ya, sekali lagi aktif bukan pasif. Nah, ini yang pertama. Jadi merubah cara berpikir kita, melihat fakta kehidupan ini. Yang selanjutnya adalah menumbuhkan keyakinan di dalam diri kita. Ya. Menumbuhkan keyakinan dalam diri kita. Seringkali ketika kita berhadapan dengan gelombang kehidupan, muncul yang namanya keraguan-raguan. Ambil contoh. Saya ini sudah berbuat baik, saya menjadi aktivis, saya sudah melakukan banyak hal yang bermanfaat untuk kehidupan ini. Kenapa? Kenapa hidup saya jatuh pada penderitaan? Kenapa saya masih dicela? Kenapa saya dicampakkan? Kenapa saya masih menderita kerugian? Nah, ini kalau tidak diwaspadai, kita lengah,
Justru yang akan muncul adalah pikiran buruk. Oh, kalau begitu perbuatan baik itu tidak ada manfaatnya. Kalau begitu apa yang saya lakukan ini sia-sia. Akan berpikir seperti itu. Sehingga muncul namanya keraguan tadi. Ya, keraguan terhadap apa yang sudah dilakukan dalam kehidupannya. Merasa hal-hal buruk itu akan terus menghinggapi kehidupannya. Padahal ya, keburukan-keburukan yang kita alami pun juga bagian dari masa lalu kita. Bagian dari perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu dalam menghadapi fakta kehidupan harus dimunculkan namanya sada, keyakinan. Keyakinan pada siapa? Keyakinan pada Tiratana, Buddha Ratana, Dhamma Ratana, Sangha Ratana. Ketika kita bisa menumbuhkan keyakinan dalam diri kita, mengingat Tiratana sebagai kekuatan perlindungan dalam kehidupan kita menjadi tidak ragu. Akan muncul, akan tumbuh yang namanya kemantapan hati. Kemantapan hati. Tidak ada keraguan lagi untuk menghadapi kehidupan ini. Itu kalau mempunyai keyakinan yang kuat, sada yang kuat pada Tiratana. Kalau tidak, ya kan cenderung berpikir buruk terus. Berpikir buruk, berpikir buruk, berpikir buruk, berpikir buruk. Ya, sehingga menjauhkan dirinya dari kebahagiaan. Nah, oleh karena itu, keyakinan harus ditumbuhkan dalam diri kita. Dan keyakinan itu bukan sekedar keyakinan yang emosional, jatuh pada keyakinan pada identitas luar belaka, simbol-simbol keagamaan, tetapi keyakinan itu harus tumbuh dari pengertian, pemahaman. Ketika kita mempraktikkan Dhamma, kemudian merasakan ada manfaatnya, akan tumbuh yang namanya keyakinan. Nah, keyakinan semakin kuat itu menjadi sebuah kekuatan dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak ragu menghadapi kehidupan ini. Kita akan punya kemantapan hati untuk menghadapi kehidupan ini. Inilah dua hal ya, yang saya jelaskan untuk menghadapi realita kehidupan. Tentu semua itulah kekuatan Dhamma. Dhammo wawe rakati dhamma carinti. Dhamma akan melindungi mereka yang mempraktekannya. Ketika kita bisa merubah cara berpikir kita, menumbuhkan sada, keyakinan dalam diri kita, itu kan juga bagian dari praktek Dhamma. Sehingga kita akan terlindungi, terjaga, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, tidak ada yang namanya keraguan-raguan lagi. Tidak ada yang namanya ketakutan lagi, kecemasan, kekhawatiran. Kenapa? Karena sudah ada kekuatan di dalam diri kita, yaitu kekuatan Dhamma, ya, kekuatan dari belajar dan praktek Dhamma. Sehingga akan muncul perubahan cara berpikir kita melihat kehidupan ini. Cara berpikir Buddhis, cara berpikir sesuai dengan Dhamma. Di samping itu, keyakinan kita sudah kuat. Ya. Keyakinan kita pada Tiratana itu kuat. Ketika keyakinan itu kuat, maka tidak ada keraguan-raguan lagi untuk menghadapi kehidupan ini. Para upasaka, upasika dimanapun berada, inilah yang saya sampaikan. Semoga pembabaran Dhamma ini bisa menguatkan keyakinan para upasaka, upasika kepada Tiratana, sehingga tidak ada lagi keraguan di jalan Dhamma. Semoga ini juga bisa menjadi motivasi, inspirasi, sehingga para upasaka-upasika sekalian bisa menghadapi kehidupan ini dengan baik, benar, dan bijak. Semoga para upasaka-upasika senantiasa mendapatkan kebahagiaan di dalam Dhamma. Semoga di masa sulit ini ada kekuatan Dhamma yang selalu menyertai kita, sehingga kita mampu menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Semoga Tiratana melindungi,
Sabe satapa wanusitata, semoga semua makhluk berbahagia.